Tetaplah menjadi manusia. Menjadi manusia adalah menjalani nilai-nilai yang kita anggap benar, baik nilai yang diajarkan oleh agama, nilai yang ditetapkan oleh negara, maupun nilai dan norma dalam bermasyarakat. Tetapi mempertahankan kemanusiaan yang bahkan kita tetapkan sendiri itu pun bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam hidup akan muncul berbagai situasi yang memaksa kita mengkhianati kemanusiaan kita sendiri. Kebutuhan untuk bertahan hidup, keserakahan, rasa aman, dan kekuasaan adalah pintu masuk yang sering terbuka lebar dan membuat kita tergoda untuk meninggalkan ruang kemanusiaan kita sendiri. Oke, mari kita ulas satu persatu beberapa hal yang sering membuat manusia melupakan jati dirinya dan membuat dia mengkhianati kemanusiaannya sendiri. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika dalam posisi atau situasi yang mengharuskan kita untuk bertahan hidup, kita bisa saja melanggar semua nilai yang kita anggap benar. Kita bisa mencuri, menipu, atau bahkan membunuh ketika kehidupan kita terancam. Namun kita memang harus lebih berhati-hati dalam menanggapi situasi yang bisa kita anggap mengancam kehidupan kita. Bisa saja yang kita alami sebenarnya tidak mengharuskan kita untuk melanggar nilai-nilai kemanusiaan kita, tetapi kita tergoda untuk mengkategorikan itu sebagai ancaman hidup. Padahal mungkin masih ada banyak jalan lain yang tidak melanggar kemanusiaan kita. Yang kedua adalah keserakahan. Serakah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh. Sebenarnya sifat ini baik untuk membantu seseorang berkembang dan bergerak lebih maju. Karena pada dasarnya semua penemuan-penemuan baru disebabkan oleh rasa tidak puas pada sesuatu yang sudah ada. Tetapi sebagai manusia kita mempunyai batasan. Batasan dalam hal kemampuan, batasan regulasi, konstitusi, dan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Keserakahan akan membujuk kita bahwa yang sedang kita kejar adalah kebahagiaan dan perkembangan diri. Namun ketika rasa tidak puas itu telah membuat kita melanggar nilai-nilai yang kita tetapkan dan kita yakini sebagai kebenaran, maka berhentilah. Itu akan membuatmu kehilangan kemanusiaan. Yang ketiga adalah rasa aman. Kita sering menghabiskan banyak hal untuk mendapatkan rasa aman. Asuransi akan membuat kita merasa aman dari penyakit, kecelakaan, dan musibah yang tidak terduga lainnya. Dana pensiun akan membuat kita aman di hari tua. Dan banyak lagi rasa aman yang ingin kita pastikan di dunia ini. Nah, bukankah itu adalah hal yang sangat wajar? Lalu bagaimana rasa aman bisa mengganggu kemanusiaan kita? Saya ambil satu contoh saja. Ketika kita ingin sangat aman secara ekonomi, kita bisa saja tergoda untuk mendapatkan uang dengan jalan apapun. Kita bisa menjadi orang yang sangat pelit agar uang kita selalu ada dan terus bertambah banyak. Kekuasaan itu cenderung korup atau busuk, dan kekuasaan absolut pastilah korup atau busuk. Begitulah pepatah yang pernah atau sering kita dengar mengenai kekuasaan. Bagi manusia tentu berkuasa adalah sesuatu yang sangat menarik, karena bagaimanapun kekuasaan akan memberikan kita hak yang lebih dari kebanyakan orang, membuat kita mempunyai akses terhadap kemudahan, dan membuat kita mempunyai banyak sekali akses terhadap sumber daya. Menjadi orang yang berkuasa adalah godaan yang paling sulit untuk bisa mempertahankan kemanusiaan kita. Kekuasaan bisa membuat kita memiliki persepsi yang berbeda dengan sebelum kita berkuasa. Kekuasaan akan membujuk dan menggoda kita bahwa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan.
diam-diam kekuasaan akan mendorong kita untuk mengeksploitasi orang lain. Contoh sederhananya adalah kita bisa menyogok, mempengaruhi pengambil keputusan, dan pengacara yang handal ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi apakah benar bahwa kekuasaan seorang individu atau pemimpin harus menjadi kekuatan yang merusak dan mengarah pada perilaku buruk? Tentu saja tidak. Salah satu cara membedakan antara kekuasaan yang merusak dan kekuasaan yang digunakan untuk tujuan positif adalah perbedaan antara apa yang disebut oleh para pakar kepemimpinan sebagai kekuasaan personal dan kekuasaan sosial. Kekuasaan yang dipersonalisasi bisa digunakan untuk keuntungan pribadi, sedangkan kekuasaan yang disosialisasikan dapat digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Demikianlah sedikit ulasan kita tentang tetap menjadi manusia, dan kita akan bertemu di lain waktu dengan bahasan-bahasan yang lain dengan tetap menjadi manusia di kehidupan nyata kita masing-masing. Terima kasih, dan jangan pernah percaya pada apapun yang Anda dengar dan Anda lihat. Selalulah memberikan dan mencari validasi dari apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat.